Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Indra Edu. Untuk hari ini kita akan belajar bareng lagi prediksi soal P3K 2021. Soal kompetensi teknis guru mata pelajaran PPKN SMP SMA untuk persiapan di tes P3K tahap 2. Nah, ini berdasarkan FR Makna Pokok Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, langsung saja pada soal yang pertama. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari 4 alinea yang memiliki makna tertentu di dalam setiap alinea tersebut. Makna alinea ketiga adalah titik-titik. A. Dalil objektif, yaitu penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dengan demikian, penjajahan harus dihapus agar semua bangsa di dunia dapat mendapatkan hak kemerdekaannya sebagai bentuk penerapan dan penegakan hak asasi manusia. B. Selain itu juga terkandung pernyataan subjektif, yaitu partisipasi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan. Yang C, kemerdekaan bukan merupakan tujuan akhir, melainkan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur. Yang D, ketakwaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat ridhonya lah bangsa Indonesia berhasil dalam perjuangan mencapai kemerdekaan. Yang E, sistem pemerintahan negara Indonesia adalah berkedaulatan rakyat atau demokrasi. Nah, ini yang ditanyakan adalah makna dari alinea yang ketiga. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat adalah yang D ya. Yang D, jawaban yang tepat adalah yang D. Nah, alinea ketiga dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi jawaban yang tepat, makna dari alinea ketiga yaitu ketakwaan. Ketakwaan bangsa Indonesia. Nah, ketakwaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat ridhonya lah bangsa Indonesia berhasil dalam perjuangan mencapai kemerdekaan. Baik, kita bahas penjelasan dari alinea ketiga. Nah, alinea ketiga menjelaskan bahwa kemerdekaan jadi alinea ketiga menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, lalu memuat motivasi real dan motivasi material. Maksudnya yaitu keinginan luhur bangsa Indonesia supaya berkehidupan bebas. Lalu melalui alinea ketiga ini, bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, maka bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Lalu, kemerdekaan yang dicapai tidak semata-mata hasil dari jerih payah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Nah, alinea ketiga ini mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, penjelasan dari alinea ketiga itu yaitu yang pertama adalah rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kedua, memuat motivasi real dan motivasi material. Yang ketiga, bangsa Indonesia itu menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa maka Indonesia ini tidak akan merdeka. Jadi yang ketiga itu tadi yaitu bangsa Indonesia menyadari. Nah, yang keempat, dicapai tidak semata-mata hasil dari jerih payah perjuangan bangsa Indonesia. Yang terakhir yaitu pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Lanjutkan pada soal berikutnya. Pokok pikiran kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Makna dari pokok pikiran tersebut adalah titik-titik. A. Yang hendak diwujudkan oleh negara bagi seluruh rakyat ini didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan
keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Yang B, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Yang C, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang D, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang E, pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa Indonesia untuk berdiri sendiri. Nah, untuk soal ini yang ditanyakan adalah pokok pikiran kedua ya, pokok pikiran alinea kedua, pokok pikiran alinea kedua. Nah, kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat adalah yang A ya, yang A. Yang hendak diwujudkan oleh negara bagi seluruh rakyat ini didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, jadi maknanya bahwasannya dari negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat itu bermakna bahwa seluruh rakyat memiliki hak dan kewajiban yang sama di negara ini. Salah satu haknya adalah untuk hidup sejahtera, dan negara Indonesia mengupayakan dan rakyat sadar pula untuk mencapai. Nah, penjelasan dari alinea kedua yaitu menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai pada tingkat yang menentukan. Yang kedua, momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Yang ketiga, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, kata berdaulat yaitu mengandung makna bahwa sebagai negara Indonesia sederajat dengan negara lain yang bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa tanpa campur tangan negara lain. Yang selanjutnya yaitu kata adil, menjelaskan bahwa negara Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Yang terakhir yaitu makna dari kata makmur, menghendaki negara mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Kemakmuran tidak saja secara material tetapi juga mencakup kemakmuran secara spiritual atau kebahagiaan batiniah. Soal berikutnya, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan salah satu pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ke A1, B2, C3, D4, E5. Jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu pokok pikiran yang keempat. Nah, bunyi alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab itu, yaitu di sini bahwasanya negara Republik Indonesia negara Republik Indonesia berkedaulatan rakyat berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, juga kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat beberapa prinsip prinsip-prinsip negara. Yang pertama adalah tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. Yang kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Dan yang terakhir adalah dasar negara, yaitu Pancasila. Yang pertama, tujuan negara. Yang kedua, diadakannya Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang Dasar. Juga yang ketiga adalah bentuk negara. Dan yang keempat adalah dasar negara. Sekali lagi, tujuan, Undang-Undang Dasar, bentuk negara, dan juga dasar negara. Soal berikutnya,
dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari 4 alinea yang memiliki makna tertentu. Salah satunya adalah dalil objektif, yaitu penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dengan demikian, penjajahan harus dihapuskan agar semua bangsa di dunia ini dapat mendapatkan hak kemerdekaannya sebagai bentuk penerapan dan penegakan hak asasi manusia. Selain itu juga terkandung pernyataan subjektif, yaitu partisipasi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan merupakan salah satu pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ke A1, B2, C3, D4, E5. Jawaban yang tepat adalah yang ke-1, yang A. Dalil objektif dan juga dalil subjektif merupakan makna dari pokok pikiran alinea ke-1. Nah, alinea pertama atau alinea ke-1 ini pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan bahwasanya pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia. Karena kemerdekaannya merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal atau bersifat menyeluruh. Yang kedua, alinea ini memuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Yang ketiga, alinea pertama juga mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Jadi dalil objektif dan juga dalil subjektif merupakan makna dari alinea pembukaan alinea pertama ya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Soal selanjutnya, makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat adalah titik-titik. A. Susunan negara, fungsi dan tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang B. Memotivasi spiritual yang luhur yang bersifat religius. Yang C. Momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Yang D. Pengukuhan pernyataan proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang E. Motivasi nyata bangsa Indonesia mendambakan kehidupan yang layak. Nah, kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah jadi yang ditanyakan dalam soal ini adalah alinea keempat. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu susunan negara, fungsi dan tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, makna alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu 1. Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. 2. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. 3. Bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. 4. Dasar negara, yaitu Pancasila. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Sekian dulu belajar bareng kita hari ini, semoga bermanfaat. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.